Balik lagi di channel YouTube Teknolo gue. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone 1,2 jutaan terbaru dari Infinix yang pastinya worth it banget. Smartphone ini Infinix Smart 8. Harganya 1,2 jutaan aja tapi spesifikasinya mantap banget. Kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Dan boxnya kayak gini, standar Infinix Smart Series lainnya ya, warnanya dominan hijau stabilo gini, nyala gitu hijaunya, terus ada emboss smart gitu ya. Keren sih. Di sini kita bisa tahu kalau dia tuh dapat kartu perdana dari Smartfren, punya storage luas banget ya, 128 GB dengan RAM 4 GB plus 4 GB virtual RAM. Dia juga punya Magic Ring. Oke, menarik, nanti kita cek. Terus dia juga punya layar keren banget ini. 90 Hz punch hole. Mantep banget ya. Mantep banget ya, 1,2 juta punya layar udah punch hole display, udah 90 Hz. Keren banget sih asli. Terus kalau lihat spesifikasi lainnya ya, dia baterainya standar ya 5000 mAh. Kameranya 13 megapiksel, terus dia juga punya audio DTS ya, 200% volume with DTS processing. Wow, menarik sih ini. Karena HP di kelas harga segini biasanya belum ada teknologi audio-audioan ya. Terus dia fingerprintnya juga udah di pinggir ya, set fingerprint. Terus kalau ngeliat prosesornya, dia pakai octa-core gaming processor. Ini kemungkinan nih Unisoc T606 nih kemungkinan nih. Terus kalau dilihat lagi spesifikasi lainnya, dia punya kamera depan 8 megapiksel. Ya ini sebenarnya bukan unboxing sih, tapi re-unboxing. Kenapa? Karena tadi Bang Teno sebenarnya udah syuting ya. Cuman pada saat syuting ternyata mic-nya baterainya habis terus mati. Jadinya syuting ulang deh. Dan isi kotak penjualannya kira-kira ya kayak gini. Pertama tentu aja kita dapat smartphone-nya yang bakalan kita bahas lagi nanti. Kemudian dapat buku panduan serta kartu garansi. Terus kita juga dapat SIM card kartu perdana dari Smartfren. Ini dapat kuota 15 GB, lumayan banget. Kemudian kita masih dikasih softcase, bukan softcase sih, ini hardcase mika transparan ya. Hardcase kece. Kemudian kita juga dapat ini, charger adapter dengan output 10 watt ya, 5 volt 2 ampere aja. Terus juga tentu aja dapat kabel charger. Kabel chargernya USB-C to USB-A dengan panjang standar. Dan tentunya terakhir dapat ini, SIM card ejector. Lumayan komplit ya, dengan harga 1,2 juta masih dapat casing. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Ini nggak perlu dibuka ya, langsung diselorotin aja. Dan wih, desainnya kayak gini. Ini kece banget sih. Untuk HP harga kelas 1,2 juta, walaupun desainnya dia nggak orisinil ya, ngejiplak HP yang harganya mahal banget, HP Sultan, tapi ini desainnya mantap sih, patut diapresiasi. Dengan harga 1,2 juta, dapat desain yang build quality-nya juga berasa bagus ya, nggak berasa murahan pada 1,2 juta aja. Dan ini dia dibikin akan-akan tuh kayak pakai kaca frosted glass gitu ya. Tapi padahal ini dia pakai bahan polikarbonat. Dan untuk bagian bumper kameranya juga dibikin datar sama body, cuma dikasih list yang beda ini aja, beda corak gitu ya. Glossy di pinggirannya, tapi kalau ini kan frosted glass gitu. Dan untuk bagian kameranya tuh kamu bisa lihat ya, kayak HP-HP yang lagi ngetren nih, HP 5 juta, 6 jutaan gitu ya, dia kameranya pakai O-ring gitu, keren banget sih flashlightnya. Flashlight HP harga 5 jutaan. Dan kameranya, bumpernya juga nggak terlalu tinggi ya, udah cukup nyaman nih masuk kantong. Untuk bagian bodinya sendiri dia dibikin kotak banget ya, dengan frame yang flat banget, datar banget framenya, jadinya berasa kotak. Di bagian kanan sini kamu bisa lihat ya, ada tombol power dan juga tombol volume, dan tombol powernya udah jadi sensor sidik jari juga. Di sisi atas polos ya, nggak ada apa-apa, sementara di sisi kiri ada slot kartu. Untuk slot kartunya sendiri udah triple slot ya, bisa dual SIM plus micro SD, dan juga udah dilengkapi yang namanya seal karet buat mencegah debu dan cairan masuk. Sementara untuk di sisi bawah HP, kamu bisa temuin ada port audio, port USB-C, lubang mic, dan juga grill speaker, di mana potongannya ini juga udah nggak tajam di kulit ya. Udah nyaman banget. Sementara tampak depannya ini lagi loading. Bang Tekno udah setting-setting beberapa aplikasi juga, udah diinstal juga gitu ya, jadi kita bisa langsung lihat aja. Nih, tampilan layarnya kayak gini, keren banget ya. Untuk HP kelas harga 1,2 jutaan, layarnya udah layar punch hole dengan bezel bawah yang nggak terlalu tebal. Ini menarik banget sih. Layarnya bikin jatuh cinta untuk HP kelas harga segini. Kalau kita lihat ya, ini beberapa aplikasi bawaan yang nggak banyak ya. Kalau aplikasi-aplikasi ini yang Bang Tekno install ya, ada 7 aplikasi yang Bang Tekno install. Sisanya adalah aplikasi bawaan, jadinya nggak banyak aplikasi bawaannya. Kalau kita lihat di menu setting,
Terus kita lihat about phone di sini, my phone. Terus di sini kita bisa tahu ya kalau untuk Android versinya udah Android 13. Terus kalau RAM-nya sendiri kita bisa ekspansi 4 plus 4 GB maksimal, tapi secara default dia disetting di 2 GB. Dan kalau kita lihat ke bagian layar ya, display and brightness, di sini kita bisa dapetin kalau layarnya ini tuh untuk refresh rate-nya bisa diatur, dikunci di 90 Hz aja atau di 60 Hz aja, atau bisa seperti default bawaannya ya, udah auto switch ya, bisa 90 Hz kalau sesuai kebutuhannya, mau butuh kencang dia otomatis gitu. Dan apalagi yang mau dilihat ya di sini ya. Oh ya, saya mau kasih lihat bagian storage-nya. Saya mau kasih lihat untuk sistemnya sendiri tuh ukurannya ramping banget ya. Ukurannya cuma 12 GB aja tuh, kamu bisa lihat. Dari 128 GB kepake sistem 12 GB aja, dan sisanya aplikasi dan lain-lainnya udah Bang Teno install baru 2 GB aja. Dengan ukuran sistem yang ramping begitu, ini pasti kalau dipakai buat multitasking aman lancar ya. Apalagi RAM-nya juga udah cukup lega, 4 GB RAM plus 4 GB virtual RAM. Yang saya mau cek ini adalah Google-nya, dia tuh Google Full atau Google Go gitu ya. Ternyata Android Go Edition tuh. Ada Go Assistant ya, jadi fix ini tuh bukan Android murni yang full gitu ya, tapi ini Android Go Edition. Jadi wajar ya yang namanya sistemnya tuh ramping banget. Dan biasanya kalau HP murah ya 1 juta lebih dikit, apalagi 1 juta kurang, itu didiskon di bagian sensor. Sekarang kita lihat ya. Untuk sensor-sensornya dari HP ini sendiri dia tuh udah cukup komplit ya. Kamu bisa lihat di sini ada sensor sidik jari udah di samping, keren banget. Dan sensor-sensor dasarnya komplit ya. Dia punya sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis. Dia punya gyroscope sensor juga. Walaupun gyroscope-nya ini pastinya virtual gyro ya, tapi setidaknya dia ada, jadi bisa buat virtual reality. Ada magnetic sensor juga, jadi HP ini bisa fitur kompas. Dan secara performa HP ini tuh pakai prosesor yang kencang banget ya di kelas harganya. Dia pakai Unisoc T606, jadi kalau dipakai buat main game pastinya aman lancar ya. Dan performanya berdasarkan Antutu versi 10 segini, 225 ribuan lebih. Ini kalau buat main game PUBG Mobile juga udah enak banget ini. Mobile Legends lancar lah yang pasti. Dan kalau untuk hasil foto-fotonya, ya ini sampel sedikit aja ya. Kamu bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana. Nanti untuk review full kameranya di video reviewnya aja ya. Di sini sekilas aja. Ya, secara impresi awal ya, dengan harga 1,2 jutaan, ini menarik banget dibeli. Kenapa? Karena kotaknya isinya komplit dan ini punya desain cakep. Terus layarnya juga mantap. Performanya juga top. Dan segitu aja videonya. Semoga informasinya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kira-kira komen aja ya, mau dibahas apa di video reviewnya nanti. Yang pasti kalau buat Mobile Legends, ini udah mantap banget. Keren.